Di awal kan si Prita ini udah cerita kalau memang di kosan Prita ini tuh bentuknya betulan kayak rumah yang dibuat jadi 4 kamar yang disekat-sekat tuh. Nah di kamar 1 ditempatin sama ini semua nama kawannya aku samarin ya. Kamar 1 Dini sama Mas Ayu, kamar 2 si Prita sama Dita, kamar 3 Wiwit sama Ninda, nah kamar keempatnya Sarah sama Ayu ya. Dan di dalam rumah itu ada 2 kamar mandi, 1 kamar mandi untuk mandi dan nyuci, 1 lagi khusus untuk BAB. Dan di belakang kos-kosan mereka itu ada sawah sama kayak di rumah Bang Indra tadi. Dan menurut orang-orang yang bisa lihat di sana di kamar mandi yang dipakai buat mandi itu ada penghuninya juga, yaitu sosok laki-laki bertubuh besar, memegang tongkat, matanya merah besar dan wajahnya berlumuran darah. Hal ini diperkuat juga sama anaknya Bang Indra yang pernah datang main ke kosnya Prita kan. Tiba-tiba anaknya Bang Indra ini teriak, terus kabur dia dari kamar mandi. Nah si adik itu cerita kalau dia lihat sosok laki-laki besar pegang tongkat, matanya merah besar, berlumuran darah gitu wajahnya di kamar mandi. Dan memang juga kalau si Prita ini lagi mandi, Prita pribadi juga selalu ngerasa kayak ada yang ngeliatin aku gitu. Dan ngerasa nggak betah gitu lah kalau di kamar mandi sendirian. Jadi biasanya Prita sama kawan-kawannya kalau mandi itu selalu berdua gitu. Nah posisi kamar mandi mereka ini berada tepat di samping pohon pisang yang Prita ceritain tadi, yang ada pocongnya itu dekat. Dan kawan-kawan Prita yang berkunjung ke kosan mereka pun selalu bilang kalau hawa di kamar mandi kau tuh beda kali Prita. Suasana itu terasa dingin dan bikin nggak betah lama-lama di sana. Jadi memang kebanyakan kawan-kawannya si Prita yang datang ke kos Prita itu selalu minta ditemenin ke kamar mandi itulah. Nah dan ya pada suatu hari Prita and the gang ini pernah digangguin sekitar jam 2-an gitulah. Si Tina kawan sekamarnya si Prita ini dengar ada suara laki-laki ngorok gitu, ngorok gitu, gitu ding, salah, gitu. Suaranya lumayan kencang kata Tina. Dan yang dengar suara ngorok itu nggak cuma si Tina aja, Mas Ayu juga dengar. Lumayan lama tuh suara ngoroknya sampai akhirnya suara itu berhenti. Tapi setelahnya Tina sama Mas Ayu sama-sama dengar ada suara kaki lagi jalan. Dan suara hentak kakinya tuh kayak suara kaki raksasa tuh loh, bunyinya kencang. Suaranya dung, dung, dung gitu. Dan suara itu sepertinya berjalan ke arah mana? Kamar mandi. Kalau menurut Prita nih sepertinya sih yang dung 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 tuh sosok penghuni kamar mandi itu mungkin genderuwo gitu. Dan info lagi dari Prita katanya kalau suara ngorok atau suara kaki raksasa tuh itu tadi genderuwo. Tapi gangguan ini hanya terjadi sekali tuh aja. Mas Ayu sama Tina dengar jelas. Puncak gangguannya tuh ada di bulan Maret tahun 2012-2013 nya. Ini kisahnya ya. Prita masih ingat kali hari itu hari Jumat bulan Maret. Dan kawan-kawannya Prita ini lagi banyak yang pergi nggak ada di kosan. Ada yang pulang ke rumah masing-masing. Ada yang lagi nginep di tempat kawannya. Karena pada saat itu lagi libur gitu hari Jumat sampai Minggu. Jadi di hari Kamisnya memang banyak tuh kawan-kawan yang Prita nih pada pergi dari kosan itu. Yang tinggal di kosan itu cuma bertiga aja Bukan bertiga salah, berlima. Maaf. Prita, adiknya Prita namanya Dina, Dita, Saras sama pacarnya Saras, kita panggil aja Hadi ya. Yang kebetulan mereka semua ini nginap di kosan itu. Malam itu si Saras sama Hadi ini lagi nonton horor sekitar jam 12 malam lah. Terus Saras sama Hadi tiba-tiba dengar ada suara cewek nangis gitu. Suara samar-samar. Akhirnya mereka memutuskan lah untuk langsung tidur aja lah kan karena takut. Nah di malam itu posisinya Prita, Dita dan Dina adiknya si Prita ini lagi tidur di kamar 2. Sedangkan Saras sama si Hadi tidur di kamar 4 nih. Terus sekitar jam 2 dini hari kamar Prita ini tiba-tiba diketok sama Hadi. Awalnya Prita takut bukain pintu kan, tapi waktu itu untungnya Dina sama si Dita itu kebangun. Terus nanya siapa tuh kak yang ngetok malam-malam kak. Terus Prita bilang pacarnya Saras kayak ya. Dan akhirnya Prita buka pintu lah. Betul aja si Hadi bilang, weh Saras nangis-nangis tapi matanya ketutup weh. Udah dari setengah jam yang lalu kata Hadi. Si Prita kaget lah dengar kata-kata si Hadi ya kan. Prita sama yang lain pun langsung lah bergegas nyamperin kamarnya si Saras. Dan betul aja si Saras lagi nangis tapi matanya ketutup. Nah ngeliat kondisi si Saras, Prita ini udah ngebatin, wih kesurupan anak ini. Prita pun coba nanya, weh kok kenapa kau? Saras. Tapi Saras tetap aja nangis. Dia nggak ngejawab pertanyaan Prita. Gitu. Dan FYI dikit nih kamar 4 ini posisinya, kamar si Saras ini posisinya tuh paling dekat sama kamar mandi dan pohon pisang tadi. Nah Prita pada saat itu mikir kalau si Saras kubiarkan di kamar 4 yang ada kondisi Saras bisa makin parah ya kan. Akhirnya mereka mutusin lah untuk mindahin si Saras ke kamar 1. Kamarnya Dini sama Mas Ayu yang memang lagi kosong, orang tuh nggak ada di kosan. Nah setelah Saras mereka pindahin ke kamar 1, keadaan Saras pun nggak juga membaik malah makin parah. Tapi Saras sudah mulai mau ngomong tuh walaupun hanya sesekali kan, sebelumnya nangis aja dia tuh. Nah saat itu Prita, Dina, Dita sama Hadi betul-betul bingung nih, kami harus ngapain? Karena baru pertama kali mereka ngadepin orang yang kesurupan tanpa ada orang yang ngerti. Dan karena memang posisi lagi libur jadi daerah kos-kosannya si Prita tuh sepi lah. Rumah yang ada di sebelah kos-kosan mereka pun lagi kosong karena penghuni sebelumnya itu lagi keluar, gak di kosan. Nah singkat cerita waktu sudah berlalu 1 jam loh.
1 jam Saras ini masih tetap nangis-nangis. Dan selama 1 jam ini juga Wak Prita dan yang lainnya berusaha ngajak Saras untuk berdoa. Mereka taruh Alkitab Wak di dadanya si Saras. Sambil Prita suruh Saras panggil nama Tuhan. Si Saras juga dipakein ini Wak rosario. Rosario ini kalung salib Wak yang biasa dipakai teman-teman kita yang beragama Katolik. Tapi pas Saras dipakein rosario ini Wak, tiba-tiba kalung itu ditarik sama Saras sampai putus. Untungnya waktu itu si Saras masih punya kalung rosario satu lagi. Jadi dia langsung dipakein lagi itu sama Prita kalung rosarionya ke Saras kan. Barulah si Saras ini mulai sedikit tenang. Tapi nggak bertahan lama Wak. Tepat di jam 3 pagi nangisnya si Saras ini makin menjadi-jadi lagi. Akhirnya Prita ditemenin sama Dina adeknya memberanikan diri keluar kosan untuk manggil Bang Indra ya. Dan beberapa teman Prita yang cowok yang juga ngekos di sekitar situ juga. Karena Prita takut nih si Saras makin kenapa-napa ini. Nah pas Prita sama Dina manggil Bang Indra dan yang lain Wak, ternyata si Saras ini udah ngamuk-ngamuk di kosan itu sambil teriak-teriak. Sampai Dita yang hadiah nungguin dia tuh nggak sanggup megangin si Saras.